Baik, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik ini, ingin menyampaikan terkait dengan kesehatan gratis. Saya penasaran, tapi sebelum saya mulai dengan live saya mengajak Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kalau bisa musim sekarang, musim hujan, kalau bisa kemanapun kita pergi, sering-sering menggunakan masker. Karena saya dengar COVID sudah mulai lagi, oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga, ikuti saja protokol kesehatan. Ada satu akun tersebut nama Kung Yap Baileto. Saat ini Pemkab Belu menyetor kurang lebih 2 miliar per bulan ke BPJS, akan tetapi setiap bulan klaim dari rumah sakit umum daerah, belum termasuk rumah sakit swasta, sebesar kurang lebih 3 miliar per bulan. Ditambah dana kapitasi dan non-kapitasi yang dikucurkan ke semua puskesmas, kurang lebih 1 miliar lebih per bulan. Sehingga total klaim ke BPJS dari Pemkab Belu sekurang-kurangnya 4 miliar. Sehingga Pemkab Belu tidak ruginya. Tahun depan tagihan per bulan otomatis akan turun karena Pemkab tahun ini berhasil mengalihkan pembiayaan kurang lebih 7.500 orang dari APBD ke APBN. Mungkin ini info supaya kita semua tidak sesat informasi. Oke. Karena ini Yap Baileto Kung itu kata Kung itu mungkin orang sudah lanjut usia, mungkin ya. Nah, Yap Baileto yang lanjut usia memposting seperti begitu. Terhadap tulisan ini saya coba untuk uraikan menjadi beberapa bagian supaya di sini masyarakat juga perlu tahu. Saya menguraikannya. Saat ini Pemkab Belu menyetor kurang lebih 2 miliar per bulan ke BPJS, akan tetapi setiap bulan klaim di RSUD, belum termasuk rumah sakit swasta, itu sebesar kurang lebih 3 miliar per bulan. Jumlah penduduk Kabupaten Belu berkisar 270.000 jiwa. Kurang lebih 67,628, 25% adalah peserta yang dibayar oleh pemerintah Kabupaten Belu sebesar 30.676 juta APBD tahun 2002. Dengan demikian, kurang lebih 202.000 lebih adalah peserta BPJS Mandiri, peserta BPJS, JKN, KIS yang dibiayai dengan APBN. Karyawan perusahaan, pensiunan, PNS, TNI Polri aktif yang mana rata-rata berobat gunakan fasilitas kelas 2, kelas 1, dan VIP. Jadi jangan klaim kalau klaim 3 miliar lebih itu seluruhnya berasal dari peserta kelas 3 yang dibayar oleh pemerintah daerah sebesar 2 miliar lebih per bulan. Itu. Peserta BPJS yang lain itu biayanya lebih besar karena kelas 2, kelas 1, dan VIP. Jadi kalau terima 3 miliar rupiah per bulan, jangan klaim. Sekali lagi, jangan klaim. Itu semua adalah penerimaan. Dari bayar 2 miliar, terima 3 miliar. Untung 1 miliar. Tuhan Jadi klaim yang diterima 3 miliar itu juga untuk bayar jasa dokter umum, dokter ahli, bidan, perawat, belanja obat-obatan, dan biaya operasional
bayar honor, teko belut, dan lain-lain. Jadi tidak semuanya menjadi pemasukan daerah. Kadang-kadang tim sukses ini bicara, dengar sepotong, kita tulis kata informasi supaya kita semua jangan sesat informasi. Kami tidak sesat dan tersesat. Selanjutnya tentang dana kapitasi dan non kapitasi. Ditambah dana kapitasi dan non kapitasi yang dikucurkan ke semua puskesmas kurang lebih 1 miliar per bulan. Untuk dana kapitasi dan non kapitasi, ini harus baca baik-baik peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2002. Tolong baca. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional. Pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dan kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Pasal 1 ayat 3. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sesuai informasi sebelum ini dihitung berserat sebesar Rp 6.000, jadi perhitungan dana kapitasi sesuai dengan jumlah peserta BPJS yang dilayani di setiap puskesmas. Pasal 3. 1. Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk A. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, B. Dukung biaya operasional pelayanan kesehatan, dan kapitasi itu bukan untuk pemasukan daerah. Semoga kita belum lagi pikun dan hilang ingatan. Selain dana kapitasi juga, dana non-kapitasi. Dana non-kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP, pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap, tingkat pertama, pelayanan kebidanan, pelayanan rujukan. Justru sekarang pemasukan atau penyetoran PAD di puskesmas rumah sakit menjadi hilang. Jadi ada dugaan kita kehilangan potensi penerimaan cukup besar mencapai angka miliaran per tahun karena masyarakat yang ekonominya baik atau anak-anak dari PNS yang tidak ditanggung BPJS, misalnya PNS anaknya 5 orang, yang hanya 3 orang ditanggung BPJS, 2 orang tidak, dan pemerintah bayar semua iuran BPJS untuk mereka. Nah, mereka ini seharusnya berobat di puskesmas harus bayar 10.000 sesuai perda yang mana perda ini sendiri belum dicabut sampai sekarang. Dan ini salah satu penyebab terjadinya defisit karena potensi penerimaan rumah sakit dan dinas kesehatan hilang. Bagaimana orang mampu berobat di puskesmas kok tidak mampu bayar hanya 10.000? Itu menjadi satu pertanyaan besar. Tulisan selanjutnya, tahun depan tagihan per bulan otomatis turun karena Pemkab tahun ini berhasil mengalihkan pembiayaan kurang lebih 7.500 orang dari APBD ke APBN. Nah, terkait ini kita perlu sampaikan terima kasih. Tapi seharusnya ini juga dilakukan sejak tahun 2021-2022. Apalagi bupati seorang dokter yang katanya punya koneksi ke pusat harusnya minta tambahan jatah kuota CKN KIS supaya menghemat APBD kita sehingga bisa pakai untuk hal yang lain. Kami mendukung pengobatan gratis dan memang ini sudah ada sejak dulu. Hanya
Kalau dulu pemerintah bayar iuran hanya untuk orang yang tidak mampu, tapi sekarang pemerintah bayar untuk semua orang, baik mampu dan tidak mampu. Jadi harus jujur mengaku kalau pengobatan gratis pakai KTP itu sebenarnya pengobatan gratis pakai BPJS. KTP itu hanya menggantikan kartu anggota BPJS. Jadi KTP itu hanya sebagai instrumen untuk mengecek kepesertaan BPJS. Artinya instrumen, KTP itu sebagai instrumen. Masyarakat biar kita agak di sini agak paham. Artinya ketika kita menyorotkan KTP, kita menambah KTP instrumen. Jadi kita, misalnya orang meminta data KTP, artinya dicocokkan nih. Kita ini terdata di BPJS atau tidak? Maka KTP di sini sebagai instrumen. Hai, kakak. Ada Keros. Malam. Selamat. Jadi saya lanjut. Nah, ini kita bicara terkait dengan kesehatan gratis. Tadi sudah sempat saya uraikan segala macam. Jadi ketika orang yang tadi saya bilang apa? Ini pada dasarnya kita harus akui. Kita harus akui kepada publik, kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, kalau pengobatan gratis menggunakan KTP itu sebenarnya pengobatan gratis pakai BPJS. KTP itu hanya menggantikan kartu anggota BPJS. Jadi KTP itu hanya sebagai instrumen mengecek kepesertaan BPJS. Artinya, orang mengecek NIK kita, oh misalnya Ferdinandus Naaki, NIK-nya sekian, oh ini peserta BPJS. Kalau misalnya naik ada tunggakan misalnya 2 juta lah, taruh 2 juta. Oh ini Bapak tunggakan BPJS 2 juta. Bapak mau bayar atau tidak? Kalau seandainya Bapak tidak bayar, berarti nanti akan menjadi tunggakan ketika misalnya program pengobatan gratis ini sudah tidak menggunakan KTP. Seharusnya BPJS itu terbitkan kartu BPJS kepada peserta yang sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah. Seharusnya. Ini harapan kami. Jadi, sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Jadi KTP itu hanya sebagai instrumen mengecek kepesertaan BPJS. Artinya Bapak Ibu mereka yang punya KTP itu ketika misalnya orang minta KTP nomor NIK, orang cocokkan. Ada ikut peserta BPJS atau tidak? Jadi kalau ada yang bawa KTP, tujuannya gunakan NIK untuk cek apakah itu sudah masuk menjadi anggota BPJS atau belum. Itu fungsinya daripada KTP. Seharusnya BPJS itu terbitkan kartu BPJS kepada peserta yang sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah. Itu baru betul. Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu mereka bisa menganalisa hanya karena begini. Kadang-kadang kita boleh menulis sesuatu. Artinya kita jangan mendengar sesuatu. Kita bicara tuh fakta, realita. Kami ini yang pertama hanya menanyakan 2 miliar itu saja. Tapi ketika memancing kami untuk menjelaskan secara mendetail, ya kami jelaskan secara mendetail. Sekarang siapa yang bisa bilang berobat gratis menggunakan KTP? Siapa? Saya mau tanya dia. Kalau KTP disebut sebagai instrumen untuk mencegah pesertaan BPJS, iya. Di sini kita harus jujur. Kalau pengobatan gratis pakai KTP itu sebenarnya pengobatan gratis pakai BPJS. KTP itu hanya menggantikan kartu anggota BPJS. Cukup. Sehingga tidak usah lagi tulis saat ini PMK Belu menyetor 2 miliar per bulan ke BPJS, akan tetapi setiap bulan klaim
dari rumah sakit, belum termasuk rumah sakit swasta, sebesar kurang lebih 3 miliar per bulan. Data dari mana? Tolong besok, tolong dituliskan baik-baik. Sampai. Yang menjadi pertanyaan kami masyarakat, seharusnya BPJS itu terbitkan kartu BPJS kepada peserta yang sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah. Dan harus terbitkan. Ini contoh misalnya ini. Misalnya saya pergi berobat misalnya. Mungkin saya belum punya BPJS. Saya punya KTP. Saya berobat nih. Sakit ini misalnya. Mual-mual misalnya. Saya berobat, misalnya rawat nginap. Pemerintah daerah bayar. Setidaknya BPJS mengeluarkan kartu BPJS. Karena sudah dibayar oleh pemerintah daerah. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News. Saya ini sebenarnya hanya mau bicara terkait yang tiap bulan pemerintah daerah store ke pusat 2 miliar, 2 miliar. Sama hal sederhana, 2 miliar. Apakah setiap bulan orang sakit sampai 2 miliar? Tapi ya karena meminta untuk menjelaskan secara mendetail, ya saya sampaikan secara mendetail. Bapak Ibu pencinta grup politik Belu News, saya rasa saya cukup sampai di sini. Setidaknya saya sudah bantu untuk memberikan edukasi yang baik pada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jika ada yang kurang, tolong dilengkapi dengan bapak-bapak mereka yang punya kelebihan, ibu yang punya kelebihan. Tugas saya selalu menginformasikan sesuatu hal supaya kita tidak jangan sesat dalam perjalanan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Harapan saya, keliru katakan keliru, benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan salah kita benarkan, benar kita salah. Selamat malam dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Besok pasti kita akan berjumpa lagi. Kalau masih ada lagi yang mau bantah terkait apa yang saya jelaskan ini, kami menunggu kabar selanjutnya. Salam hormat dari saya, senantiasa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Merdeka.